Boruto chapter yang ke-78. Chapter ini dimulai dengan Shikamaru yang terkejut bukan main dikarenakan cakra Naruto tiba-tiba menghilang. Tim sensorik melaporkan bahwa penyebab hilangnya ini tidaklah pasti, selain itu cakra Hinata juga ikut menghilang. Shikamaru merenungkan apakah ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh Code. Di sisi lain, kita bisa melihat Himawari sampai di rumahnya dan mencari ayah serta ibunya. Dia memanggil mereka berkali-kali. Pada kondisi saat ini dia masih belum memahami apa yang sedang terjadi, tetapi tampaknya dia mulai ketakutan dan tiba-tiba saja dia melihat bingkai foto yang telah rusak. Adegan kemudian beralih kepada Boruto, Sarada, Eida dan juga Sumire yang bersama sekarang. Sementara itu, Shikamaru masih mengatakan bahwa dia percaya Kawaki tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Naruto dan bertanya pada Eida apakah ada sesuatu yang dia bisa lihat. Eida langsung saja mengaktifkan mata Senringannya, dia kemudian melihat bingkai foto yang telah jatuh. Dia lantas mengatakan bahwa Kawaki bertanggung jawab untuk ini. Boruto terkejut bukan main mendengarkan ibunya pun juga terlibat dalam kasus tersebut. Shikamaru tampaknya semakin kesal dengan apa yang terjadi. Dia ingin tahu di mana Kawaki berada sekarang. Tapi ternyata Eida sangat sulit untuk melacaknya bahkan dengan menggunakan mata dewanya itu. Dia malah mengatakan itu seperti secara fisik dia tidak terlihat. Mendengar hal itu, Boruto langsung saja kehilangan kesabaran dan bergegas keluar dari ruangan untuk mengejar Kawaki. Sekali lagi Eida kemudian memfokuskan matanya, dia kemudian menunjukkan sesuatu seperti bulan yang memudar. Hal tersebut membuatnya melihat pandangan dari adegan yang telah berlalu. Nah, pandangan yang dilihatnya pada saat ini yaitu Kawaki duduk di kursi bersama Naruto dan juga Hinata. Percakapan itu ada pada chapter yang ke-77 kemarin. Bagian ini memperlihatkan bagaimana kekuatan Senringan Eida bekerja seolah-olah dia sendiri hadir di tempat kejadian. Dia mampu memvisualisasikan seluruh percakapan yang telah terjadi. Penampakan matanya pada saat ini memiliki pupil yang berbentuk bintang dan juga sklera lainnya berwarna putih. Eida kemudian memberitahu Sumire dan juga Sarada bahwa berdasarkan apa yang baru saja dilihatnya, Kawaki mungkin berencana untuk membunuh Boruto lagi. Hal tersebut membuat Sarada semakin terkejut bukan main. Dia lantas mengatakan, membunuh sekali lagi? Apa maksudmu sekali lagi? Kata-kata yang diucapkan oleh Eida seolah-olah Kawaki lah yang telah membunuh Boruto sebelumnya dan bukan Code. Shikamaru kemudian berkata dengan tegas bahwa Kawaki bertanggung jawab langsung. Sementara itu, Boruto juga menyadarinya dikarenakan dia tahu posisinya telah menjadi ancaman bagi semua orang dikarenakan kehadiran Momoshiki, dan sekarang Kawaki mungkin berniat melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Sarada kemudian menampilkan ekspresi ketakutan, dia kemudian bergegas dan berlari kemana saja yang dia bisa. Sumire mencoba menghentikannya dan tidak memintanya untuk pergi dikarenakan itu sangat berbahaya. Shikamaru mengatakan hal yang sama dan memperingatkannya tentang bahaya yang mungkin akan ditimbulkan oleh Kawaki. Kekuatan Kawaki saat ini tidak ada yang bisa melawannya di dalam desa Konoha. Sarada lantas mengatakan, ketika aku tahu bahwa Boruto telah mati dan dia sudah hidup kembali, aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Jika aku mengetahui ini lebih awal, maka aku tidak akan duduk di sini. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan sambil berlari, tidak peduli dengan Sumire dan juga Shikamaru yang terus-terus memanggilnya. Sementara di lokasi Boruto, dia kemudian pergi ke tempat Bukit Hokage berada dan tiba-tiba dia mulai ditelan oleh pusaran. Untung saja Boruto berhasil menyerap pusaran itu tepat pada waktunya menggunakan karma. Kawaki kemudian mengatakan bahwa dia sudah menunggu saat Boruto pulang ke rumah agar dia bisa bertemu dengannya. Mereka berada pada jarak tertentu satu sama lain pada saat ini. Kawaki perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya sedikit rileks. Kubus yang digunakan oleh Isiki sebelumnya menggunakan Daikokuten juga digunakan oleh Kawaki sekarang. Begitu dia mengangkat tangannya, sebuah kubus mulai muncul dari tangannya, pertama kali dalam bentuk kecil, tetapi kemudian tiba-tiba kubus itu panjang sekitaran 1 meter melayang di samping Boruto. Kawaki berkata, Daikokuten. Ini adalah Shinjutsu yang mengeluarkan benda-benda dari dimensi lain di mana waktu telah berhenti di sana. Nana Daime ada di tempat itu. Boruto sangat ketakutan mengatakan, apa? Kawaki menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir dikarenakan keduanya aman dan selama mereka berada di dimensi itu, mereka tidak akan menua atau kelaparan. Namun, Kawaki meyakinkan bahwa Boruto tidak akan pernah melihat mereka lagi. Tepat setelah itu, 3 kubus melayang ke arah Boruto dengan cepat dan Kawaki tiba-tiba menjatuhkannya di atas Boruto. Boruto kemudian berhasil menghindarinya dan perkelahian kemudian terjadi. Boruto terus bertahan dan juga menghindari serangannya. Dia terus berusaha memahami mengapa Kawaki bertingkah seperti itu. Kawaki menjawab, karena kau adalah seorang Otsutsuki. Boruto, kau butuh alasan lain. Boruto kemudian memintanya untuk mempertimbangkannya kembali dan menghentikan serangannya. Kawaki membuktikan bahwa dia tidak akan menghentikan serangannya kepada Boruto. Boruto kemudian mengaktifkan segel karmanya kembali dan dia berkata, dasar bodoh.
Kawaki kemudian berkata, itu juga berlaku untukmu, saudaraku. Adegan kemudian beralih kepada Sai dan juga Amado. Amado tampaknya tidak percaya dengan hal-hal yang dilakukan oleh Kawaki. Mereka berkomentar tentang Kawaki yang tidak mau mendengarkan nasihat apapun. Serta dia juga berbicara tentang suku Nahikona yang membuat Kawaki semakin sulit untuk ditahan. Dengan semua kekuatan itu, Sai mengatakan bahwa dia tidak akan mengesampingkan skenario terburuk yang akan segera terjadi. Pertarungan antara Boruto dan juga Kawaki berkecamuk saat Boruto melancarkan serangan kilat Raiton ke arah Kawaki. Kawaki menghindari serangan itu dengan menjadi kecil dan kemudian muncul di samping Boruto. Kawaki juga melanjutkan dengan menendang wajah Boruto. Saat Kawaki hendak mendaratkan serangan berikutnya, tiba-tiba saja Sarada muncul di salah satu patung dari wajah Hokage. Sarada kemudian mulai membujuk Kawaki agar dia tidak mengamuk dan menanyakan apa yang salah dengannya. Kawaki berkata, aku tidak akan mengatakan ini lagi, jika kau menggangguku maka kau akan mati. Sarada semakin heran dengan tingkah Kawaki. Boruto kemudian menyarankan kepada Sarada agar dia melarikan diri dikarenakan Kawaki sudah kehilangan akal. Tetapi Sarada tidak mendengarkannya, dia langsung saja turun kemudian berhadapan dengan Kawaki langsung. Posisinya pada saat ini berada di tengah seolah-olah dia akan berjuang untuk melindungi Boruto. Sarada berkata, dengan sikapmu seperti itu aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku adalah shinobi yang bercita-cita menjadi Hokage. Kawaki kemudian berjalan menuju Sarada. Dia berkata, seperti apa yang diharapkan, ninja kalian ditakdirkan untuk mati lebih awal. Setelah Kawaki mengatakan itu, lengannya kemudian berubah menjadi senjata seperti pisau. Di saat Kawaki kemudian mulai menyerang dan menuju ke arah Sarada, tiba-tiba saja Boruto melompat untuk menyelamatkan Sarada, tetapi dalam prosesnya itu, mata kanannya disayat oleh pedang Kawaki. Sarada berkata, Boruto, matamu. Boruto tampaknya tidak peduli dengan matanya tetapi malah mendesak Sarada untuk lari secepat mungkin dikarenakan dia percaya bahwa Kawaki sangat serius untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Di sisi lain, Kawaki tampaknya tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja dia lakukan pada Boruto dan mulai memintanya untuk tidak menghalangi jalannya. Sesaat setelah itu tiba-tiba saja Mitsuki kemudian melancarkan serangan tangan panjang untuk mencengkeram lengan kiri Kawaki. Kemudian Shikamaru menggunakan jutsu bayangan untuk menghentikan gerakan Kawaki. Shikamaru berkata, Kawaki, cukup. Mitsuki kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Kawaki menyerap jutsu bayangan Shikamaru melalui karma. Dia mengatakan aku tidak akan melepaskan tangan ini bahkan jika aku mati. Seketika itu hal yang paling mengejutkan terjadi. Sasuke tiba-tiba datang kemudian memegang pedangnya tepat di leher Kawaki. Dia berkata, sudah berakhir Kawaki, aku tidak menginginkan ini, tidak ada pilihan selain membunuhmu. Semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Kawaki sekarang. Shikamaru lantas bertanya kepadanya bahwa mengapa dia melakukan semua itu. Dia ingin tahu apa yang dia lakukan pada Naruto dan juga Hinata. Kawaki kemudian menjawab pertanyaan Shikamaru. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan apa yang perlu dilakukan demi desa Konoha dan juga Nana Daime. Percakapan Kawaki dan juga Shikamaru berakhir dengan Kawaki mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan Shikamaru untuk memahami alasannya dan dia juga tidak mencari persetujuannya. Setelah itu tiba-tiba diperlihatkan panel di mana mata kanan Boruto kemudian berubah menjadi Byakugan. Dia menyiratkan bahwa Momoshiki telah mengambil kendali atas semuanya dan semua orang mulai terkejut dengan hal itu. Kawaki berkata, kau bajingan Momoshiki. Momoshiki kemudian mengarahkan tangannya ke arah Kawaki dan mulai menyerap jutsu bayangan Shikamaru. Seluruh kekuatan Shikamaru terputus, begitupun dengan Sasuke masih memegang pedangnya di leher Kawaki. Tetapi pada saat ini Kawaki telah menghilang di depan mata semua orang dan mendarat di patung kepala Hokage yang lain. Momoshiki lantas mengatakan, kau ingin membunuhku bukan? Kalau begitu kau tidak boleh berada di sini. Kawaki menjadi bingung dan bertanya pada Momoshiki apa sebenarnya yang dia maksud dengan itu dan mengapa dia membantunya. Momoshiki tidak menjawab pertanyaannya tetapi malah memberitahu Kawaki bahwa kau telah dikelilingi oleh musuh. Kawaki, keluarlah dari sini. Apakah kau benar-benar akan membuang kesempatan terbaikmu? Kawaki berkata, apa yang kau inginkan dasar sialan? Kenapa kau membantuku? Mitsuki kemudian mengelurkan tangannya mengarah langsung ke arah Kawaki berharap untuk menangkapnya sekali lagi. Tetapi sayang Kawaki telah menyusut dan menghilang secara keseluruhan. Shikamaru kemudian berpikir dengan cepat dan mencapai kesimpulan terbaik bahwa Kawaki akan mudah dilacak dikarenakan dia telah menggunakan banyak cakra. Sehingga dia tidak akan bisa menyusut selamanya. Dia kemudian segera memerintahkan para jonin di sekitarnya untuk berpencar dan mencari Kawaki. Sementara Borushiki berdiri terpaku, Sasuke kemudian melihat ke arahnya. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang direncanakan olehnya. Mata kanan Boruto kemudian mulai tertutup dan dia perlahan mulai jatuh.
Tetapi mereka semua kemudian melihat bahwa mata kiri Boruto mulai terbuka dan itu mengungkapkan bahwa Momoshiki tidak lagi memegang kendali atas Boruto dan Boruto kembali dengan kesadarannya. Konohamaru kemudian menyuruhnya untuk bertahan sementara Sarada meminta maaf dikarenakan semua adalah salahnya. Boruto berkata, "Itu bukan salahmu Sarada. Ini semua adalah salah Kawaki yang bodoh dan keras kepala." Begitupun dengan Mitsuki membenarkannya, dia memberikan tatapan kepada Boruto dengan serius menyiratkan dia siap mati demi melindungi Boruto. Tapi di sisi lain, dia juga memikirkan sesuatu yang sangat dalam seolah-olah dia bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Boruto kemudian melihat Momoshiki yang berdiri di sisi kanannya. Momoshiki berkata, "Kau akan kehilangan itu anak kecil, mata biru. Aku melihat kau sudah sadar, tetapi ini baru permulaan. Mulai sekarang kau akan kehilangan segalanya dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menghentikan alirannya lagi." Penampakan Momoshiki mulai menghilang, tapi sebelum pergi dia berkata kepada Boruto bahwa akhir sudah dimulai. Seperti itulah spoiler Boruto chapter yang ke-78. Wah, di akhir chapter itu ada sesuatu yang paling membangunkan. Apakah Momoshiki akan menghilang sepenuhnya di tubuh Boruto atau tidak? Tentu saja jawabannya akan ada di chapter selanjutnya, tapi bisa juga dibuatkan teori liar mengenai hal ini. Oke lah, kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis dan kita akan bertemu lagi di next pembahasan.